Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, mari sebelum kita mulai pembelajaran ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada terus? Sudah itu saja. Pembangunan wilayah, ya. Jadi ada berapa pulau besar di Indonesia? Ada 5 pulau besar di Indonesia. Apa saja? Nah, apakah di setiap pulau itu memiliki potensi yang berbeda-beda? Apakah setiap pulau itu dengan potensinya itu mampu mendukung pertumbuhan wilayah di dalamnya? Misalnya Pulau Jawa. Pulau Jawa itu yang paling menonjol apa potensinya? Pertanian. Selain pertanian apa? Industri. Selain industri, sumber daya manusia. Di Jawa kan lebih banyak dibanding dengan pulau lain. Lebih berkualitas tidak sumber daya manusianya? Ya. Karena di sini banyak fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Dengan sumber daya banyak, sumber daya manusia yang banyak dan berkualitas, tanahnya subur, itu maka Pulau Jawa mampu menjadi wilayah dengan pembangunan yang cukup tinggi dibanding dengan pulau-pulau. Masih sama, kita menggunakan diskusi yaitu model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian melalui diskusi problem based learning, siswa nanti dapat menganalisis ketimpangan pembangunan di Indonesia. Kemudian siswa juga dapat memberikan solusi untuk mengatasi ketimpangan atau mengatasi keterlambatan pembangunan di Indonesia bagian. Penting sekali mempelajari materi ini karena memang seperti kita tahu bahwa di Indonesia Timur itu lebih maju atau lebih tertinggal daripada Indonesia Barat. Lebih tertinggal. Semoga dengan mempelajari materi ini kita bisa membuka wawasan kita bahwasanya ada saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur itu yang kondisinya belum sama dengan kita. Syukur-syukur besok ketika S1 kalian bisa melanjutkan kuliah mengambil studi pembangunan wilayah. Amin. Supaya kamu bisa mengontribusi membangun Indonesia, terutama daerah Indonesia Timur yang cukup tertinggal seperti pada kondisi ini. Nah, ini salah satu di daerah Indonesia Timur. Ya, harapan saya pemerintah bisa membantu lah khususnya untuk biaya pembangunan, fasilitas pengajarannya, ya untuk kesejahteraan guru itu. Indonesia Timur dan Indonesia Barat lebih maju yang mana? Barat itu. Fasilitasnya banyak yang mana? Baik. Dari video tadi, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, Putri, seperti di video tadi. Bagaimana solusi mengatasi ketertinggalan pembangunan di wilayah Indonesia Timur? Oke, bagaimana solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah Indonesia Timur? Bagi setiap kelompok masing-masing segini. Silakan Pak Malik berikan waktu 5 menit.
Silahkan isi selama 20 menit. Didiskusikan kamu. Lanjut. Paham? Apa yang menyebabkan masyarakat memerlukan infrastruktur? Apa yang menyebabkan ya, karena ingin masyarakatnya lebih maju, ingin melepaskan lapangan pekerjaan, terus ingin hidup yang lebih simpel kayak ayo mbak, Itu juga bisa melakukan sosialisasi atau pendidikan. Misalnya sosialisasi terkait dengan sanitasi, terkait dengan virus maupun terkait dengan pola hidup sehat. Ekonomi yang paling rendah ini berarti tingkat kemiskinannya cukup tinggi atau sangat tinggi. Dari seluruh daerah Indonesia yang paling rendah itu adalah di daerah paling tinggi sampai tempat. Solusinya apa? Pengembangan ekonomi itu bisa bermacam-macam. Kalau tidak bisa berbasiskan teknologi, berbasiskan kearifan lokal. Misalnya produk apa yang ada di sana, misalnya pempek, kemudian buah merah, dan kearifan lokal lainnya seperti bahan, ukir-ukiran kayu itu nanti bisa dijual dari sebuah komoditas tersebut. Hasilnya cukup memuaskan, solusi yang ditawarkan kreatif, bagus. Nah, tentu anak-anak sekalian, dalam proses kamu mengerjakan, dalam proses kamu menemukan solusi, itu tentu ada hal-hal yang ingin diceritakan, hal-hal menarik yang ingin kamu lakukan. Adakah dari kalian yang ingin merefleksikan atau menceritakan atau mengungkapkan pengalaman apa yang sudah didapat ketika kalian bekerja sama dan berdiskusi dalam komunitas? Oke, silakan Anda. Dari diskusi ini kita dapat mengetahui bahwa pembangunan di daerah timur harus dipercepat agar kita semua bisa setara. Tidak ada kejujuran sosial. Itu saja. Luar biasa ya. Jadi betul, kita harus memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Kita harus memiliki semangat persaudaraan yang tinggi.
Tapi ada yang mengatakan pembangunan harus dilakukan supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Yang orang timur tidak iri dengan orang barat, yang orang barat tidak merasa lebih tinggi daripada orang timur. Semua setara, ya semua sama. Bagus sekali. Nanti Bapak koreksi hasil ujian terusnya, kemudian nanti saya masukkan di penilaian. Coba perhatikan. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian untuk belajar terkait penginderaan jauh untuk pembangunan wilayah. Oke, itu nanti akan kita pelajari pada pertemuannya. Sedangkan kalian jawab. Ada pertanyaan sampai ini? Tidak? Bisa paham? Kalau begitu silahkan salah satu ketua kelas untuk memimpin doa penutupan pembelajaran. Doa. Terima kasih. Sampai tutup. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa aja. Terima kasih.